Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Kerja woi, kerja woi. Kaisam kok nggak kerja. Kaisam sekarang ke pasar. Kaisam duduk dulu sebentar 15 menit. Kaisam nggak mau makan gaji buta ya. Tapi kayak Tisam juga takut dicariin mama tua kaplak guys. Jadi kayak Tisam ngoceh dulu. Oke, kita gibah apa hari ini cuy? Aduh, viral lagi. Wah, keenakan kayak Tisam, banyak bahan gosip ini kalau banyak viral ya kan. Ya kalian yang upload sendiri, kayak Sam cuma tinggal ngomentarin sama mama ya kan. Biar kita itu ada suatu wadah di mana teman-teman kita supaya jangan alone. Alone apa Kaisam? Biar jangan ngerasa sendiri bahwa kita ini bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahim dalam sebuah media sosialnya kayak Tisam boleh ya. Jadi bukan hanya sekedar gosip, ambil pembelajarannya, hikmah baiknya. Kalau misalkan ini kasusnya nyerempet kayak kasus kalian, boleh dicontoh yang baiknya. Solusi-solusi dari teman kita mudah-mudahan bisa menjadikan kita bisa menghadapi di situasi yang mungkin kalian lagi merasa sulit. Oke, hari ini ada video di mana ada Singsang ya lagi menegur ceceknya yang lagi ada di dapur ya cuy ya. Ini siapa nih yang memvideokan? Pastinya ya dadanya ya, nggak mungkin orang lain. Karena apa? Karena di situ ada video yang tersebar dan ini sengaja diposting oleh majikannya. Karena apa? Karena teksnya yang ada di video tersebut menggunakan teks bahasa Cina ya cuy ya. Jadi ini bukan cecenya yang nyebar ya, tapi majikannya. Kita nggak pernah tahu nih niat majikannya memposting video ini tuh untuk pembelajaran lopan-lopan yang lainnya atau unsur politik supaya kita tidak naik gaji di bulan-bulan September ini ya cuy ya. Bisa juga nih. Atau juga ingin menjadikan teguran kepada majikan yang lain untuk bagaimana nih kalau kamu menghadapi kasus seperti ini. Apakah langsung terminate atau membantu si Cece untuk menutup semua permasalahan hutang piutangnya. Ini masalah hutang piutang ya cuy ya. Sebenarnya majikan yang memberikan pinjaman uang itu merupakan majikan yang paling the best menurut Kaisam kalau di Hong Kong ya. Karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita sebagai domestic helper ini tidak ada di kontrak kerja. Dan itu tidak mewajibkan majikan untuk membantu setiap persoalan keuangan kalian cuy. Itu yang harus kalian tahu ya. Apa sih yang dibicarakan oleh Singsang ini ya kan. Mama tua kaplak ini kan pada kepo ya kan. Aduh, ada tuh kemarin tuh ya yang kesinggung mama tua kaplak ya kayak Tisam. Cuma kita secara langsung supaya kayak Tisam ini teman kalian dan kalian juga teman kayak Tisam ya. Jadi jangan dianggap serius. Oke, jadi si majikan ini, si laki-laki ya, si Singsang ini menegur mbaknya yang ada di dapur. Mbaknya posisinya madep kabinet ya, madep kompor gitu kan. Nah majikannya itu ada di sebelahnya dan divideokan oleh majikan perempuannya. Si majikan laki-laki ini ngomong, kalau misalkan kamu ini pinjam 4.500 ya kan, alasannya untuk bayar hutang. Terus kamu juga pinjam 4.500 lagi. Jadi uang saya yang kamu pinjam ini 9.000 katanya. Tapi belum nutup juga. Sebenarnya kamu ini mau menipu saya atau mempermainkan saya atau bagaimana Cece? Saya ini bukan orang bodoh katanya kayak gitu. Saya kan sudah bilang sama kamu nih, kalau misalkan kamu punya hutang di luar, jujur berapa totalnya. Jadi jangan 4.500 pinjam lagi alasannya untuk bayar utang tapi kok nggak nutup-nutup gitu. Ya kan majikan sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali ya ditegur, ya nggak? Nah sebenarnya berapa? Nah ini cuy, kalau misalkan kalian sudah ditantang majikan berapa semua hutangmu Cece, ini adalah kesempatan kamu untuk jujur semuanya. Serius, ini adalah kesempatan yang langka. Jadi kamu jangan gemeter ya cuy ya. Nah teman-teman kita kalau misalkan sudah kesulitan keuangan seperti ini, mereka ini masih punya rasa nggak enakan, udah cuy, diilangin aja rasa nggak enakan itu. Karena apa? Kita ini punya watak ya cuy ya. Encerat, saya nih ya kalau misalkan utang sama majikan 20.000 kayaknya nggak dikasih deh. Udahlah saya coba pinjam 4.500 dulu, berharap supaya bulan ini lolos dari tagihan bank.
bulan depan ya pusing lagi tuh, encerit lagi. Jadi dalih-dalih yang mau mengerti tentang keadaan majikan, justru kita tuh banyak mengecewakan cuy. Rasa enceritnya kita cuy, harusnya kita tuh hilangkan cuy. Apapun yang terjadi, kalau majikan sudah nanya berapa semua total hutangmu, langsung jebret. Jangan sampai kayak video ini. Majikannya kecewa karena cecenya sudah suruh jujur, malah encerit gitu. Akhirnya kebaikan majikan ini jadinya sia-sia. Majikannya udah dugal, ya bindugal lagi majikannya, jadi udahlah tinggalin aja, posting aja. Lagian juga posisi muka cecenya itu nggak kelihatan. Ini mungkin majikan udah di tahap kecewa, ya kan? Nah, majikannya tuh udah neken. Kalau kamu memang ada berapa ngomong, nah baru saat itu cecenya ngomong, maaf sir, katanya saya aslinya punya 3 di lembaga keuangan. Jadi 3 bank ya isi cecenya ini berhutang cuy. Makanya kenapa itu nggak cukup, udah diutangin majikan 9.000. Nah itu video, potongan video viral yang nyebar di kalian itu seperti itu cuy. Ayo kita bahas kasus ini. Kira-kira kalian sudah mengalami kejadian seperti ini belum cuy? Nauzubillah minal kaisam, jangan ya, bagus. Nah tapi kalau misalkan kalian sudah mengalami keadaan seperti ini, ya jauh tidaknya ya seperti ini cuy. Suasananya saat majikan menegur kita, kalau kita pinjam uang, kalau kita punya hutang bank, ya seperti inilah kondisinya. Siapapun yang diviralkan majikan, semoga Allah mudahkan kamu dalam membayar hutang, amin. Semoga juga kita bisa membayar hutang, ya Allah, amin. Pembelajarannya apa? Pembelajarannya kalau misalkan kita sudah di tahap seperti ini, sudah ketahuan oleh majikan kita punya banyak hutang. Saat majikan, Cece kamu di mana aja utangnya, catat semuanya cuy, serius catat semuanya. Walaupun itu nominalnya sampai 40.000, 50.000, nggak apa-apa, majikan harus tahu. Nah majikannya mungkin yang tadi negur, dia ini pengen, ayo kalau memang kamu ada di mana, entah itu potong gaji atau apa, nggak apa-apa. Tapi rasanya majikan ini sebenarnya baik dan kaya ya cuy ya. Kenapa kaya Sam? Kolornya aja branded, Fendi gitu. Ya kan? Ya ini kan berarti kan majikannya ini bagus ya. Dilihat dari rumahnya juga, rumahnya elit nih. Majikannya ya kayak Tisa merasa 30-40 ribu Hongkong dolar maulah dia nebokin. Karena si majikannya tuh negur tuh karena dia masih butuh tenaga Cece ini. Cuma ya enceritnya itu yang membuat majikan itu kecewa cuy. Coba aja mbaknya waktu itu bisa berani menghadapi majikan, saya hutang segini. Jadi majikan Hongkong tuh yang dibutuhkan ketegasan ya cuy ya. Jadi nggak pilih pala gitu, nggak maju mundur gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah seperti ini, yang harus kalian lakukan adalah majikan, maaf saya memang salah, saya punya hutang 3 bank, di bank ini 20.000, di bank ini 20.000, di bank ini 20.000, jadi saya 60.000 semua hutang baru saya lunas. Gaji saya segini nggak cukup majikan untuk menutup, makanya kenapa saya minjem uang kamu tidak pernah cukup. Nah biarkan majikan ini berpikir, dia masih butuh tenaga kita nggak? Kalau masih butuh tenaga kita 60.000, oke Cece, kalau kayak gitu lunaskan semua, kamu potong gaji 3.000 per bulan kamu mau? Nah ini solusi yang terbaik. Jadi kamu kan nggak perlu gali lubang tutup lubang lagi, nyari rentenir mingguan dan lain-lain. Ini adalah kebijakan majikan kalau kita dengan secara tegas nih ngomong sama majikannya. Tapi saat kita jujur pun kita tidak bisa berharap majikan akan membayar semuanya, kan ada ya. Majikan udah saya ngomong semuanya nggak dibayar juga tetap aja, malah kita nggak boleh pergi dari rumah, nggak usah ngomel. Karena apa? Karena ini kesalahan di diri kita sendiri, kita merasa salah ya sudah, jangan terlalu banyak ngomong. Yang penting majikan sudah tahu problem keuangan kita di luar. Jadi siapapun nanti ada rentenir yang datang atau apa ya, kita udah ngomong sama majikan gitu. Konsekuensinya seperti ini kalau kamu tidak membayar hutang-hutang saya, tidak membantu hutang-hutang saya. Sekali lagi, majikan tidak punya hak dan tidak berhak, tidak wajib untuk membayar hutangmu. Tapi kamu yang bekerja dengan rumah majikan, otomatis kamu sudah mengecewakan majikan. Konsekuensinya, kalau misalkan majikan tidak membayarkan, ya berarti konsekuensinya yang kedua kita di-terminate. Gitu ya cuy ya. Kalau di-terminate is okay. Yang penting Kaisam kasih tahu, jangan gadaikan paspormu karena itu nyawa. Dimana kamu masih bisa mendapatkan majikan kedua untuk membayar hutang-hutangmu yang lain dengan ibaratnya tidak ada tekanan dari bank sekuat yang waktu di majikan ini ya cuy ya. Sabar, ikhlas, jalani prosesnya pelan-pelan di majikan yang baru.
menurut Kaisam ketakutan-ketakutan kalian yang berbohong sama majikan supaya majikan itu tidak kecewa, malah justru membuat kecewa cuy. Jadi udah, kalau misalkan kalian sudah terpentok nih nggak bisa gali lubang lagi, hadapi. Terminate adalah jalan yang terbaik. Kayak Tisam, nanti kalau majikan saya membuat rekod buruk di imigrasi, terus saya nggak bisa kerja dong Kaisam. Saya di blacklist, nggak ada. Majikan itu nggak bisa nge-blacklist kecuali kalian melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Pokoknya intinya mencuri lah cuy, jangan mencuri ya, sesulit apapun keuangan kamu. Oke, itu masih aman-aman aja. Ini berisik sekali. Hai. Pagi, sehat. Hati-hati. Oke, mungkin ini keadaannya sudah berisik juga bising. Jadi itu aja video yang tersebar di luar ya cuy ya. Nah, ini pembelajaran untuk kita supaya kita lebih hati-hati. Ingat, jangan hutang rentenir. Ya, ingat tuh. Hadapi, kalau misalkan kalian kesulitan bank, insya Allah majikan diberikan welas asih setidaknya sampai finish kontrak ya cuy ya. Amin ya rabbal alamin. Yang belum ambil paspor, dahulukan dulu, karena untuk mengantisipasi kalau kita sudah kepepet bank, yang harus kita selamatkan yang utama adalah paspor dulu. Oke? Mungkin itu sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menyukupi kekepoan kalian. Jangan dicontoh dan see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.